Wa idza qabadaha al-mauhubu lahu lam yakun lil wahib ay yarji'a fiha. Kalau sudah kita kasih benda ke orang sebagai hibah kita, dia dah terima, itu enggak boleh ambil. Kecuali yang ngasih tadi bapaknya. Saya ngasih ke anak saya, atau saya ngasih ke cucu saya ngasih ke cicit saya. Itu cicit namanya, Pak, anak dan cucu tadi. Pokok ngasih ke bawah. Saya ngasih kepada anak keturunan saya tarik lagi, itu boleh. Kecuali dia sudah pakai pula untuk, misalnya sudah dijualnya, sudah dikasih pula ke orang, itu nggak boleh lagi ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini kita bisa lanjutkan daras pengajian kita, kitab Matan Al-Ghayah Takrib, yang sudah sampai pada pembahasan Al-Hibah, tentang hibah. Tidak tahu apakah nanti bisa dibahas luqathah juga. Jelas malam ini kita bahas tentang hibah. Baik, malam ini kita lanjut materi kita tentang hibah. Hibah ini di kita familiar sebenarnya. Sering kita menyebut hibah. Di pemerintahan juga hibah. Kalau ada APBD keluar untuk organisasi, untuk masjid, itu rata hibah. Ya Pak, ya? Kalau masjid hibah biasanya kan. Artinya APBD memberikan bantuan masjid-masjid di Riau. Satu masjid 25 juta kah, atau 10 juta, atau 5 juta, itu hibah biasanya. Atau Pemprov membuatkan asrama mahasiswa di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di Mesir, itu biasanya dana hibah dari APBD. Biasa kita dengan kalimat hibah ini. Dalam bahasa Arab, hibah ini memberi kepada orang tanpa ada imbalan. Biasanya kalau kita jual beli kan berikan barang dapat uang. Ini hibah nih ngasih ke orang nggak ada imbalan. Tapi ada juga pemberian yang ada imbalan. Kita kasih pena, orang kasih, misalnya kasih permen. Kita kasih rumah, orang kasih mobil. Ada dibalas orang pemberian kita. Tapi secara umum hibah itulah pemberian yang tidak ada balasannya, tanpa ada nilai tukarnya, baik dia bentuk benda ataupun tidak berbentuk benda. Maka dalam Al-Quran, Bapak Ibu mungkin familiar dengan ayat yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang yang Allah kasih dia anak laki-laki saja, ada orang yang Allah kasih anak perempuan saja, ada orang yang Allah kasih anak laki-laki dan perempuan, dan ada yang Allah jadikan tak punya anak sama sekali. 4 itu tak berubah. Punya anak laki-laki saja, perempuan saja, laki-laki dan perempuan, tak punya anak. Ini 4 ini adalah mungkin terjadi dengan setiap orang yang mungkin punya keturunan. Kalau Allah tentukan kita punya satu di antara 4 ini, maka alhamdulillah. Punya anak dan tak punya anak bukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu adalah bagaimana kita mampu melalui hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Punya anak, dengan anak tadi bisa ibadah, dengan anak tadi bisa melalui ujian melalui anak. Jadi tak mesti punya anak bisa masuk surga. Tak mesti dengan punya anak baru dapat doa dari orang setelah kita. Boleh jadi tak punya anak sama sekali, tapi banyak orang doakan kita. Nabi Muhammad setelah beliau meninggal, anaknya cuma satu yang hidup, Sayyidah Fatimah. 6 bulan setelah beliau meninggal pula anak tadi. Tapi yang mendoakan beliau sampai sekarang banyak. Maka tak mesti hidup ini harus punya anak. Maka bagi Bapak Ibu yang tak diberikan anak, tak perlu bersedih. Yang penting selama kita punya jatah hidup, dengan apa yang kita punya bisa berbuat baik, syukuri itu. Dikasih anak alhamdulillah, tak dikasih anak alhamdulillah juga. Kan masing-masing ada plus minusnya. Tak punya anak kita tak repot membesarkan. Tak punya anak tak repot untuk membiayai hidupnya. Punya anak ada kebahagiaan. Pulang kita ke rumah disambut dia.
ada sakit, ada berbagai hal kemalangan, dia segera merespon kita. Ada plus minus masing-masing. Jadi tak harus sempurna kalau punya anak, tak sempurna kalau tak punya anak. Keduanya ada lebih dan kurang. Makanya dalam syariat hibah itu pemberian yang sifat materi atau non materi. Bukti non materi pemberian anak tadi. Bahasa Al-Quran yahabu menggunakan kalimat hibah, wahaba. Jadi kalau ada orang bilang hibah, maka dalam agama bisa dia materi, bisa non materi. Kemudian hibah ini kalau kita tengok secara bahasa, dia pemberian di masa hidup. Beda dengan wasiat. Pemberian di masa hidup tapi diberikan itu setelah mati. Beda juga dengan nanti warisan. Kan ada yang mirip-mirip itu. Satu hibah. Sudah itu wasiat. Yang ketiga warisan. Di kita ini sering mengartikan mirip. Pemberian ini semasa hidup. Ini semasa hidup juga. Tapi pindah kepemilikan setelah meninggal. Saya meninggal. Saya semasa hidup saya bilang, nak, nanti tanah kita yang depan masjid itu kasih ke masjid ya nak. Pindahnya kapan? Saya meninggal. Semasa saya hidup saya pakai. Setelah wafat. Ini pindah kepemilikan setelah wafat. Ini bagi kita sering mirip-mirip ini. Perlu dibedakan, ada hibah, pemberian semasa hidup dan diberikan saat hidup. Saya punya buku, saya kasih yoga, diterima yoga, hibah. Saya bilang, Ustaz Herul, ini buku ini, kalau meninggal saya nanti, tolong jadikan wakaf, tolong tinggalkan di masjid, siapapun guru yang ngajar, pakai buku saya. Itu wasiat. Ada lagi warisan. Saya tak tinggalkan pesan apapun. Begitu saya meninggal, menjadi hak ahli waris saya. Tak perlu akad, otomatis itu. Itu sudah hukum Allah. Dan siapapun yang melarang, siapapun yang mencegah, yang menjegalnya, dia berdosa. Dia telah mengambil tanpa hak. Ini hal-hal yang mirip. Ada lagi yang enggak mirip dengan tiga ini. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Ini mirip nih. Hibah, hadiah, sedekah. Kalau sedekah, biasanya pemberian kepada orang butuh. Yang nerima itu biasanya orang butuh, Pak. Yang kedua, tujuan kita dapat pahala. Kalau hadiah, itu enggak orang butuh, Pak. Kadang-kadang kita kasih itu orang kaya. Kadang-kadang kita kasih itu orang sama dengan kita levelnya. Butuh atau tidak, kita kasih. Jadi, tidak orang butuh. Yang kedua, tujuan kita enggak dapat pahala dari orang tadi. Tujuan kita adalah biasanya kedekatan, keakraban. Boleh juga kata orang sekarang itu membangun link, networking kata orang sekarang. Ini semuanya pemberian-pemberian dibolehkan syariat. Dan ini hadiah ini bisa jadi pahala juga nanti. Kemudian kalau hibah, dia pemberian kepada orang. Bedanya hadiah dengan hibah, kalau hibah ini tidak dibawa barangnya. Kalau hadiah biasanya dibawa barangnya. Ada kado, atau dibawakan buah-buahan, dibawakan papan, dibawakan buku, dibawakan benda apa. Kalau hibah enggak. Kebanyakan benda hibah itu enggak dibawa ke orang, meskipun kadang-kadang dibawakan. Ya kita hibah tanah, kan nggak mungkin tanah diangkat kan? Ini ambil 1 hektar ni untuk kamu, kan nggak begitu kan? Atau hibah rumah, hibah mobil, nggak diangkat. Jadi ini berapa yang mirip. Hibah biasanya tak dibawa, tak diangkat, tak dipindahkan. Kalau hadiah biasanya diangkat, dibawa, diserahkan ke orangnya. Ini barangnya, ini baju saya, ini kopiahnya, ini kursinya, ini mejanya, ini HP-nya, dihantarkan ke orangnya, dibawa, serahkan.
Kemudian kalau sedekah, pertama orang yang butuh tujuannya pahala. Kalau hibah, hadiah tujuannya bukan pahala, tapi kedekatan, keakraban, agar kita lebih hangat, agar melunakkan hati orang. Makanya kadang-kadang raja-raja yang dia kita harapkan bisa lunak untuk masuk Islam, kasih dia hadiah. Kenapa? Tabiat manusia itu, Pak, al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Artinya kalau kita sudah pernah buat baik pada orang, orang yang menerima kebaikan kita itu biasanya merasa berhutang budi. Makanya orang-orang tua kita sering mengingatkan kita, jangan sampai berhutang budi pada orang. Kenapa? Kalau sudah berhutang budi, sering terinjak lisan kita untuk bicara. Lidah kita macam terinjak sama orang. Mau bicara itu payah. Kenapa? Berat untuk mengungkapkan sesuatu yang patut, sesuatu yang benar kepada orang yang pernah buat baik pada kita. Dia salah, mengingatkan itu berat. Maka termasuk di antara dakwah yang berat itu adalah kepada keluarga terdekat kita. Kenapa? Kebaikan-kebaikan kita saling antar kita, sehingga mengingatkan bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri itu agak berat. Karena tabiat manusia itu al-insan abdul ihsan, manusia hamba oleh kebaikan. Makanya Bapak Ibu, sering orang kadang-kadang kalau kita kasih itu dia ngelak. Bukan karena dia sombong, tidak, tapi dia khawatir nanti kalau ada komunikasi dengan kita tak lagi objektif. Kalau ada hal-hal yang terkait apakah hubungan kerja, hubungan bisnis atau birokrasi, dia takut tak objektif lagi dengan kita. Makanya kalau ada orang sengaja membawa hadiah besar supaya urusannya lancar, itu kadang-kadang orang ngasih itu jahat sebenarnya, bukan dia baik. Kenapa? Dia mendidik orang menerima untuk bagaimana bermental mudah untuk diatur. Nah, itu kadang-kadang begitu. Baik, kita lanjut dalam kitab kita Faslun fil hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Dalam bahasa kitab kata muallif, segala sesuatu yang bisa dijual belikan, objek jual beli itu boleh untuk dihibahkan. Artinya dia bermanfaat, dia benda suci, dia benda yang bisa dimiliki, itu boleh diperjualbelikan, boleh dihibahkan. Meskipun barangnya kecil, barangnya besar, nilai mahal, nilai murah, boleh. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Hukum asal hibah ini jaiz, artinya bisa saja di cancel, digagalkan sebelum diserahkan ke orangnya. Tapi begitu sudah diserahkan, ini buku ini untuk kamu, dah diambil dia. Kalau dah diambil dia, dah dibawa dia, dah dipegang dia, itu enggak boleh lagi narik. Kalau bahasa kita, menjilat ludah sendiri itu tak boleh. Ya Pak Imamnya, menjilat ludah surang kata orang awak, itu enggak boleh. Tapi sebelum kita kasih ke orang, saya membatalkan bisa. Ini buku ini nanti saya kasihlah sama Pak Ali. Tapi belum saya sampaikan beliau. Baru saya bicara dengan dia sendiri atau bicara dengan keluarga saya. Dari rumah ke masjid saya bawa buku ini. Sampai di masjid berubah pikiran saya. Itu boleh saya batalkan. Tapi kalau sudah saya kasih beliau itu tiba saya ambil lagi, itu tak boleh. Kenapa? Orang setidak-tidaknya begitu sudah menerima pemberian, kita tarik lagi, itu hatinya akan merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kalau tak iba dia bertanya, kenapa orang itu tak jadi kasih ke saya? Ada masalah ke saya? Gitu. Ada sesuatu yang aibkah pada diri saya? Ada sesuatu yang kurangkah pada diri saya? Sehingga timbul fitnah. Timbul berbagai syak wa sangka yang tak baik secara agama. Wa idza qabadaha al-mauhubu lahu lam yakun lil wahib ay yarji'a fiha. Kalau sudah kita kasih benda ke orang sebagai hibah kita, dia dah terima, kita boleh ambil. Kecuali yang ngasih tadi bapaknya. Saya ngasih ke anak saya, atau saya ngasih ke cucu saya ngasih ke cicit saya. Ini cicit namanya Pak, anak cucu tadi. Pokok ngasih ke bawah. Saya ngasih kepada anak keturunan saya tarik lagi, itu boleh. Kecuali dia sudah pakai pula untuk, misalnya sudah dijualnya, sudah dikasih pula ke orang, itu enggak boleh lagi ditarik. Selama masih di tangan dia, itu masih boleh ditarik. Artinya, kita ngasih ke anak kita, ngasih ke cucu kita, rupanya berubah pikiran kita. Ngapalah saya kasih ke dia? Saya kan masih perlu. Ini rumah ini kenapa saya kasih? Saya tinggalkan tak ada tempat lain, kecuali rumah ini. Kok saya kasih? Berubah pikiran dia. Selama belum dijual dia,
sebelum digadaikan dia, sebelum menjadikan akad-akad yang lain, masih di tangan dia saja, baru dia terima tapi belum diapakan dia, itu boleh ditarik kembali. Dengan syarat bila diberikan kepada anak keturunan kita. Nampak bedanya? Kalau tadi asal diserahkan ke orang, tiba-tiba tarik, itu tak bisa. Tapi kalau sudah diserahkan ke orang, masih keturunan kita, selama belum dijual ke orang lain, belum dihibahkan ke orang lain, pokoknya belum pindah kepemilikan ke orang lain, belum melakukan akad apapun, masih di tangan dia saja, sekedar dia terima baru, itu masih boleh untuk minta di cancel, dibalikkan. Tak jadilah saya kasih tanah yang itu, dia belum berubah nama. Kan kalau surat, kalau tanah saya kan surat itu balik nama biasanya, atau belum dijualnya kepada orang, belum difungsikan untuk apa-apa, baru tanah kosong. Memang dah terima dia 10 tahun misalnya, tapi belum diapa-apakan, diminta balik lagi, itu masih bisa. Dengan syarat masih di tangan, belum digunakan, belum berubah kepemilikan dari yang anak cucu kita tadi. Tapi orang lain tidak boleh begitu. Itu hibah. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana al-mu'mar aw lil murqab aw li warathihi min ba'dihi. Kalau seandainya disuruh orang bangun, ini tanah bangunlah, maka dia berhak menerima dan memanfaatkan aset hibah yang sudah dibangun tadi. Atau ada kepemilikan terhadap binatang tertentu, maka dia berhak untuk menggunakan, untuk dia tunggangi atau guna-guna yang lain, apa saja fungsi yang dibenarkan oleh syariat. Atau dia diberikan wewenang untuk memiliki tanah, memiliki rumah, maka dia berhak untuk memiliki sampai kapan saja. Kemudian wali warathihi min ba'di, kalau dia meninggal orang menerima tadi, anak keturunan dia berhak untuk menjadi pemilik dari barang yang sudah dihibahkan. Artinya ada barang orang hibahkan sepanjang hidup dia, ini selama kamu hidup pakailah. Atau ini selama saya hidup ambillah oleh kamu, meninggal saya nanti balik ke keturunan saya, itu balik lagi. Tapi ini pakai jelas selamanya oleh orang yang punya terima, anaknya boleh melanjutkan sebagai pelanjut orang tua dia. Maka Bapak Ibu setiap kali memberi kepada orang, pastikan hibah akad yang mana satu yang kita akadkan. Apakah dia hibah, apakah dia wasiat, apakah dia hadiah, apakah dia bersifat sedekah. Mesti pastikan satu di antara beberapa akad yang mirip-mirip. Karena kalau tidak, takut-takutnya dia punya hakam hukum yang turunan kita tak paham, yang nanti dia bisa menjadi kepemilikan untuk ahli waris, sementara kita tidak paham. Seperti kejadian yang pernah orang berwakaf di Palas, dia menggunakan bahasa hibah, tapi maksud dia wakaf. Kata pihak yang satu lagi, hibah juga. Sehingga keduanya bersepakat dengan akad hibah, cuma satu pihak berkeinginan wakaf. Cuma karena tak paham hibah dengan wakaf, disebutlah wakaf tadi dengan hibah. Setelah dibangun rumah oleh yang menerima hibah, heboh. Akhirnya menarik tanah hibah tadi. Semestinya tidak boleh lagi dia tarik. Nah, tapi karena pihak yang menerima pun mengalah, dia minta ganti rugi, maka baliklah barang hibah tadi lagi. Jadi itu perlu hati-hati Pak. Makanya saya berikan contoh, ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada wasiat, ada warisan. Itu beda-beda semua. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pemberian ini, hibah, hadiah, sedekah, itu sunnah. Tidak ada yang wajib. Maka kita tak mesti memberi kepada orang. Namun ketika kita beri pada orang, ada hakam hukumnya. Kemudian secara syariat boleh enggak kita menghibahkan? Boleh. Al-Quran menyuruhkan kita. Dalam Al-Quran dikatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Seandainya istri mau ngasih kepada suami mahar dia dikasih hibah nih, dikasih mahar nih, dia kasihkan lagi ke suami, itu boleh, tapi dengan kerelaan dia, dengan kepuas hati dia puas hati ngasih itu, bahwa betul-betul dia ingin ngasih ke suami dia, itu boleh, dibenarkan oleh syariat hal yang seperti itu. Kemudian dalam ayat lain,
walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Ngasih harta kepada orang lain, dzawil qurba, orang lain itu boleh jadi kerabat kita, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, ibnus sabil, orang-orang yang kehabisan bekal perjalanan, wasailin, atau orang yang minta-minta. Di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita disuruh tolong-tolongan. Hibah ini bagian dari cara tolong orang. Makanya secara Al-Quran disuruh kita untuk memberikan pemberian kepada orang terutama yang butuh atau orang yang berhajat terhadap apa yang kita punya. Dalam hadis Nabi, tahadu tahabu, sering-seringlah kalian berbagi hadiah sesama kalian, karena sering saling berbagi hadiah itu membuat kalian saling cinta. Memang kita bisa merasakan kalau ada orang ada momentum tertentu ngasih hadiah, makanan kah, pakaian kah, kain sarung kah, baju koko kah, buku segala macam, itu biasanya pemberian orang itu terkenang oleh kita, dan kita pun kadang ingin membalas pemberian orang. Makanya di kampung-kampung itu Bapak Ibu kadang-kadang para buya, para syekh, para ustaz, para guru mengaji, dia tak digaji oleh masyarakat untuk mengajar, tapi kalau panen mereka diantarkan cabai kadang 10 kilo, kadang sekarung, diantarkan ubi kadang satu bakul itu, atau diantarkan beras banyak-banyak, panen pisang diantar pisang, sehingga kadang-kadang kambing pun diantar oleh masyarakat, karena mereka tak bisa bayar dengan uang, tapi bisa mengasih dengan benda yang mereka punya, dan itu biasanya berbekas, pemberian-pemberian itu berbekas, terkenang oleh kita. Sehingga kalau kita tak pandai-pandai menjaga hati, jangan mudah menerima pemberian orang sebab merasa berhutang budi. Nah, itu pesan orang tua-tua kita dulu, terutama orang yang punya kepentingan, sehingga merubah nanti kebijakan kita, merubah berbagai sikap kita dalam melayani masyarakat terutama, atau dalam berbisnis dan berbagai hal yang terkait hubungan-hubungan kemanusiaan. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun lijaratiha walau firsana syatin. Kalian bisa memberi kepada tetangga kalian, tapi tak mesti memberi itu besar. Bahkan kalian bisa memberi meskipun masak kalian kasih sepotong tetangga kalian, masak kalian kasih sedikit dari menu yang kalian buat, itu bisa. Artinya memberi itu disuruh oleh syariat meskipun pemberian itu sedikit, tidak mesti banyak. Sehingga hukum daripada hibah ini sunnah hukumnya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Nabi kalau ada orang dikasih sesuatu oleh orang lain, itu usahakan membalas pemberian orang tadi. Nah, sehingga satu yang saya perhatikan Ustaz Somad itu, dia kalau dikasih orang berusaha untuk membalas pemberian orang. Itu saya perhatikan begitu. Makanya kalau ada orang datang ke rumah dia sudah siapkan ada goodie bag istilahnya. Goodie bag itu khusus sudah dibuatnya berapa banyak itu. Sehingga kalau ada orang ke rumah nanti kasih hadiah, orang tu ngasih hadiah atau tidak, biasa disediakan hadiah. Apalagi orang tadi ngasih hadiah, mungkin isinya parfum, mungkin isinya madu. Bukan madu mungkin ibu-ibu heboh, Bu. Madu untuk minum, Bu. Madu atau obat herbal atau buku atau alat ibadah, sajadah, Quran, baju dan segala macam. Itu dianjurkan oleh agama. Maka kata Nabi, karena Rasulullah SAW yakbalul hadiyata wa yuthibu alaiha. Sayyidah Aisyah cerita Nabi kalau dikasih orang hadiah boleh terima, dan biasanya Nabi balas hadiah orang. Minimal fakafiuha, balas pemberian orang tadi dengan doakan orang yang memberi kepada kita. Sehingga alhamdulillah sekarang itu familiar bagi masyarakat menyebut jazakallahu khaira, terima kasih, jazakallah. Jazakallah itu kalimat doa. Semoga Allah membalas Anda. Jazakallah khaira, jazakallah ahsanal jaza, syukran jazila, terima kasih banyak. Itu sudah familiar di kita sekarang. Kalimat yang bentuknya ucapan sederhana tapi sebenarnya doa itu. Termasuk kadang-kadang kita sebut syafakallah. Bahkan ada yang membuat air minum itu mereknya syafakallah.
Tak tahu sampai sini itu tidak, Pak. Air minum mineral itu mereknya Syafakallah. Maka kalimat-kalimat doa itu minimal sebagai untuk membalas pemberian orang. Disuruh oleh Nabi begitu. Kemudian rukun hibah ini ada pemberi hibah al-wahib dan penerimanya al-mauhubulah. Kemudian ada benda hibahnya al-mauhub. Kemudian ada sigat. Rukun hibah itu minimal 3. 2 pihak yang berakad, benda yang diberikan hibah sebagai hibah, kemudian ada sigat, ijab dan qabul. Maka kalau dijelaskan lebih lanjut, ada wahib pemberi hibah, ada penerima hibah. Maka yang paling mudah itu disebut rukunnya 3, tapi bila dijabarkan menjadi 5. Rukun hibah 1, para pihak, bahasa kita secara hukum, pihak pemberi dan penerima. Ini dah 2 nih sebenarnya kalau dijabarkan. Yang kedua, objek hibah, barangnya. Yang ketiga, sirat, kalau dijabarkan ijab dan qabul. Itu rukun hibah, sehingga hibah itu terlaksana. Ketika kita lihat misalnya para pihak pemberi hibah dan penerima hibah, orang yang memberi hibah ini mestilah orang yang bisa memberikan hal-hal sifatnya tabarru'. Artinya dia pemilik, dia sudah dewasa, dia berakal, dia baligh, dan dia memberikan bukan dengan paksaan, tapi dengan pilihan dia, dan dia bukan anak-anak. Itu boleh orang menghibahkan. Sehingga kalau ada anak kita masih kecil, itu ambil oleh paman sajalah, itu tidak boleh hibah dia diterima. Tapi kalau dia sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa, dia kasihkan mobilnya ke orang, itu boleh hibah seperti itu. Itu syaratnya. Sehingga orang gila juga nggak boleh. Orang gila dia tiba-tiba nyeracau aja, itu mobil saya semua ambil lah kalian yang orang masjid, kata dia. Kita jangan serius. Kenapa? Anggap memang orang gila itu orang kaya betulan, Pak, tapi karena sesuatu dia jadi gila, sehingga mobilnya banyak di rumah. Kita iakan pula, tidak boleh begitu. Kenapa? Orang gila itu dia boleh jadi dia bicara bukan saat dia sadar, tapi saat gilanya dia. Maka tak boleh kita layani kegilaan dia saat dia gila tadi itu. Maka harus orang yang sadar. Kemudian orang menerima pula, dia mukallaf, dia orang yang bisa menerima kepemilikan, sehingga segala tindak tanduk ekonomi dia diakui oleh syariat, diakui oleh hukum. Karena kalau tidak, nanti kepemilikan dia juga tak diakui, dia tak bisa manfaatkan, tak bisa menggunakan, diambil pula oleh negara. Kan sayang, pemberian kita rupanya bukan untuk orang yang kita tuju, tapi rupanya untuk diambil oleh, disita oleh aset negara dan segala macam. Kemudian seijab dan qabul, tentu saja ijab dan qabul mirip dengan jual beli. Mesti sama antara ijab dengan qabul. Yang diberikan mobil, yang terima ya mobil. Jangan diberikan mobil, yang terima tanah. Yang diberikan mobil, terima uang. Enggak. Mesti sama antara ijab dan qabul. Diucapkan dengan redaksi yang jelas, atau redaksinya tidak bermakna langsung, tapi niatnya untuk itu. Contoh, ini mobil saya ini untuk kamu saja ya. Kan tidak usah hibah tuh. Tidak bahasa memberi. Tapi untuk kamu saja, itu maksudnya adalah menghibahkan. Sehingga Bapak Ibu, bahasa-bahasa yang kita gunakan upayakan jelas. Kenapa? Supaya tak bersayap. Sehingga kalau terjadi sengketa, semua kita tak bertengkar. Makanya dalam mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang ketat mengukur redaksi dalam sebuah akad. Ini akadnya sebenarnya jual beli atau hibah? Ini hibah apa sewa menyewa? Itu dilihat redaksi yang dia ucap apa. Kalau tertulis, apa yang tertulis. Kenapa? Kalau kita mengukur-ngukur apa dalam hati orang atau mengukur perasaan orang, jangan-jangan berubah dia. Sekarang mau beli juga kata dia, menjual kata dia. Besok, apalagi dia nampak, oh kalau saya tahan agak 2 hari saja, lebih mahal lagi harganya. Berubah perasaan, diambil lagi barang, nanti dijualnya lagi 2 hari ke depan. Makanya harus redaksi itu yang diikat dalam sebuah akad. Maka usahakan membedakan apa yang kita maksud dengan kalimat-kalimat yang terucap. Itu ijab dan qabul. Kemudian kalau hadiah dan sedekah itu nggak mesti ijab dan qabul.
Termasuk zakat Pak, tak mesti ijab dan kabul Pak. Cuma di kita sudah menjadi adat, kalau penerimaan itu merasa bahwa sudah diserahkan zakat saya, kalau saya serahkan kepada amil zakat, tak apa-apa, terima aja. Minimal untuk menyenangkan hati orang yang menerima, yang memberi zakat, dan didoakan. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Doakan. Karena dalam Al-Quran itu perintahnya wasalli alaihim. Doakan orang yang memberi zakat, fa inna salataka sakanul lahum. Karena pemberian kita itu menjadi ketenangan bagi orang yang telah memberi itu, kepuasan, sehingga senang dia untuk memberi. Jadi zakat itu secara asal tidak ada ijab dan qabul. Karena dia ibadah. Yang dibutuhkan niat saat mengeluarkan, diserahkan kepada mustahiknya. Sudah sampai di mustahik, gugurlah kewajiban zakat orang yang muzakki, orang yang berzakat. Di kita ada kebiasaan itu kan Pak? Kalau zakat itu serah terima, tidak apa-apa, kita ikuti saja. Sudah begitu menjadi kebiasaan masyarakat, ikuti saja. Hatinya menjadi puas dengan dia memberikan beras dia kah, uang dia kah, atau benda lain jadi zakat dia. Tak apa-apa, ikuti saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas sedikit bahwa hibah tadi kalau sudah terima orang, dia punya turunan hukum seperti dua tadi. Ada hibah untuk keturunan sendiri, ada hibah untuk orang lain. Ini hibah ini rata-rata diadopsi oleh undang-undang kita. Meskipun tak total dengan poin-poin secara hukum fikih. Tapi sudah dihukumkan dengan pointer hukum konvensional. Hibah kepada bukan keturunan. Yang kedua, hibah kepada keturunan. Keturunan, bukan keturunan. Ini hukumnya tidak boleh di-cancel kalau sudah diserahkan, sudah diserah terimakan. Sudah serahkan lalu sudah diterima. Boleh di-cancel setelah serah terima selama masih di tangan dia. Artinya belum dijual, belum dihibahkan pula, atau berubah kepemilikan dengan berbagai bentuk akad. Itu diantara hakam hukumnya. Kan sudah isya ya? Kita azan dulu, setelah azan kita sambung beberapa poin yang menjadi pembahasan tentang hibah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ketentuan yang perlu kita bahas terkait hibah ini juga. Adalah pertama tadi hibah dengan ijab kabul sudah menjadi dari serahkan barang sudah diterima. Penyerahan ini atau serah terima ini sesuai dengan kebiasaan di lapangan. Serah terima itu tak selamanya serah barang, tapi jadi serah surat. Atau kalau elektronik kadang-kadang sudah kita klik atau sudah kita bubuhkan sesuatu di situ sudah serah terima itu. Dan sekarang model serah terima itu sudah macam-macam sekarang. Kalau dulu barangnya diserahkan ke tangan orang, tapi kalau sekarang sudah tidak. Banyak macam serah terima itu. Kadang tanda tangani surat, dikasih surat, atau secara online dan segala macam. Sudah itu ketika kita sudah menyerahkan, tarik kembali sudah hukum seperti ini. Kemudian ada lagi ketentuan yang lain. Secara syariat, bila kita menghibahkan ke orang, tidak mesti hibah itu dibalas. Artinya tak mesti kita serahkan mobil ke orang, orang tu ngasihkan sesuatu juga kita, tidak mesti. Tapi boleh seperti itu. Atau disyaratkan orang, saya mau ngasih mobil ini, tapi kasih saya cincin tu ya. Itu boleh begitu. Tetap hibah juga namanya. Kan bisa jadi gitu Pak ya. Saya mau kasih yang cincin saya yang bagus ni, tapi mau kasih cincin yang itu. Boleh jadi di cincin tangan kita dia suka meskipun murah. Nah, itu mensyaratkan adanya balasan, imbalan dari pemberian itu boleh. Tetap dianggap hibah. Tapi hukum asalnya hibah itu tidak ada imbalan, hanya memberi tanpa ada imbalan. Sudah itu, bagaimana kalau orang itu memberi
memberinya itu dengan butuh, dia memberi itu dengan tempat memberikan, Pak. Contoh, Anda tetangga ngasih saya makanan, maka bagaimana dengan tempatnya tadi? Tempat tadi ada dua kemungkinan, dengan tempatnya dikasih sekalian atau hanya isinya. Kalau isinya maka tempatnya jadi amanah bagi kita. Contoh, dikasihnya dengan rantang, kan di kita jarang dengan rantang-rantang itu dikasih kan? Itu rantang itu mesti kita jaga, balikkan pada dia dengan keadaan seperti dia ngasih. Paham maksud saya? Atau orang kadang ngasih sesuatu itu sudah maklum, sudah kebiasaan masyarakat, dia mengasihi itu, anggap ada keranjang, kan kalau rumah yang apartemen itu biasanya berlantai-lantai itu, supaya dia nggak capek ke bawah, dia dengan keranjang menyerah terimakan sesuatu dari bawah ke atas, atas ke bawah gitu. Itu jangan dengan keranjangnya dia ambil. Kadang-kadang dia karena lantai 4 ke bawah itu capek dia ke bawah, dikirimnya ke bawah baju punya keranjang. Baju itu untuk tuan, dikirim dengan WA kan, telepon kan, itu baju untuk tuan ya. Jangan ditarik pula dengan keranjangnya. Nah, jadi ada kadang-kadang memang dengan tempatnya dikasih, ada yang tidak. Maka yang tidak ini benda yang menjadi tempatnya mesti dibalikkan ke orangnya, dan selama di tangan kita, kita jaga. Nah, paham maksud saya? Karena kadang-kadang sebagian pemberian itu dia butuh tempat, kalau tidak pakai tempat tak bisa sampai pada orang dengan semestinya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada anjuran syariat kalau kita ngasih kepada anak, usahakan at-taswiyah, samakan, adil memberi kepada dia. Tentu saja sama dan adil ini sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi bila anak sudah sama besar, kebutuhannya sudah sama, kita ngasih tanah, ngasih kendaraan misalnya, usahakan adil. Kenapa? Biasanya kalau tidak sama, anak antar sesama dia muncul dengki. Jangankan tak sama, sama saja kan dengki dia. Contoh, ada satu duluan, yang lain belakangan, sama padahal. Apalagi waktunya beda, bendanya beda juga. Yang satu mahal, yang satu murah. Makanya ada sahabat Nabi yang ngadu pada Nabi, Nabi, anak saya kok begini saya. Dia kesal, dia marah ni semacam saya. Kata Nabi, itu salahnya kamu. Kenapa? Karena kamu ngasih tidak sama kepada mereka. Makanya kata Nabi kepada sahabat Nu'man, ya'dilu baina auladikum, bersifat adillah, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah dalam memberi kepada anak-anakmu. Karena memang anak itu meskipun kadang-kadang tabiat kita Pak, tidak anak saja, pokoknya orang diberi, kadang-kadang sudah diberi pula maka heboh. Tak diberi tak apa-apa, tapi sudah diberi maka heboh. Kenapa? Yang satu dapat sedikit, yang satu dapat banyak. Makanya ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, kalau kita akan memberikan bantuan, contoh di kampung tu kakaknya 120, kita bawa cuma 100 kakak, itu 100 kakak, yang 20 tidak dapat. Itu kalau pemimpinnya nggak pandai bisa heboh tuh, bisa berperang orang sekampung itu tuh. Padahal ini kasih cuma beras 10 kilo. Tapi sebagian dapat, sebagian tidak. Itu sulit orang menerima bagi sebagian orang. Makanya usahakan mengasihi anak, memberi anak. Apalagi semuanya satu berhadapan-hadapan semuanya. Kamu dapat setengah, kamu dapat sepertiga, dapat seperdua. Kamu bilang ini, kamu bilang itu. Di hadapan-hadapan, tahu dia masing-masing bahwa dapat beda. Oh, itu dalam hatinya bisa membara hebohnya itu. Ada kesempatan dia diluahkan semuanya, dia ungkapkan semuanya. Makanya saran Nabi kalau punya anak, memberi kita sebaiknya adil dalam memberi, samakan dalam memberi itu. Begitu juga memberi kepada kedua orang tua Pak, memberi kepada saudara kita, dianjurkan sama. Sudah tabiat manusia Pak, tidak hanya anak, saudara kita juga itu, orang tua kita kadang-kadang juga begitu. Maka usahakan untuk memberi kepada mereka itu sama. Kemudian memberi hadiah, memberi hibah, memberi sedekah kepada orang tua lebih dianjurkan dibanding orang lain. Kenapa? Ini selain memberi silaturahim. Orang lain cuma memberi, cuma perasaan dekat, ada hubungan keakraban, tapi tak ada silaturahim di situ. Tapi orang tua ada silaturahim. Makanya ketika ditanya, kita mau zakat, lebih baik mana ke keluarga kita dibanding orang lain? Lebih baik dahulukan keluarga kita dibanding orang lain. Keluarga kita berhak, orang lain berhak, sama berhak, dahulukan kasih keluarga kita. Contoh, saya punya abang, punya kakak, dia mustahik zakat, orang lain mustahik zakat. Siapa yang saya dahulukan kasih? Abang saya atau kakak saya? Meskipun kami sekandung, tapi dia kan bukan saya nafkahi dia.
Atau ada kemenakan atau siapa lagi yang bukan dalam tanggungan saya, dia berhak menerima zakat, orang lain berhak menerima zakat, berikan orang terdekat dengan kita. Begitu juga ketika kita hendak memberi, ketika kita hendak mengasih hadiah, mengasih sedekah, dahulukan orang terdekat kita dibanding orang lain. Karena mohon maaf, kadang-kadang Pak, kita orang lain kita perhatikan detail. Kadang-kadang pegawai kita, tunjangan untuk dia berapa, untuk anak dia berapa, untuk istri dia berapa, uang jalan semacam kita perhatikan, tapi keluarga kita nggak dapat. Dan itu menjadi sebab ada kebencian yang disimpan lama oleh keluarga kita. Makanya syariat anjurkan, upayakan untuk orang terdekat kita juga mendapat perhatian kita. Baik, agak lama. Ada yang bertanya? Baik. Baik. Ya. Kenapa, Pak? Hibah itu biasanya dia tak diserahkan dalam bentuk benda ke kita gitu. Contoh mobil, kan nggak diangkat barangnya itu. Tapi kalau hadiah itu rata-rata kebiasaannya dia dibawa barangnya diserahkan ke tangan orang. Tapi kalau hibah kebanyakan dia tidak. Meskipun ada juga diserahkan ke orang. Kayak tanah kan nggak diangkat kan ke orang. Mobil nggak diangkat ke orang kan. Hibah itu sering begitu. Kenapa, Pak? Kunci aja diserahkan ke orang ya. Jadi ini cuma dari segi karakter kebiasaan. Artinya tidak menjadi penentu pembeda. Betul, mirip. Ya. Artinya kebiasaan masyarakat barang hibah itu tidak diserah terimakan ke orangnya, ini barangnya, tidak begitu. Kalau hadiah itu rata-rata kan kayak kado itulah. Kita bawa, kita angkat, bahkan sengaja kita carikan kendaraan sewanya, kurirnya untuk menyerahkan ke orang. Kalau hibah enggak begitu. Karena hibah itu bendanya tadi mana, Pak? Saya terimanya di sini. Ah, gitu, Pak. Ya. Mencontoh, kata Pak Irzal, tanah saya yang di Rumbai itu, Ustaz, itu gunakanlah untuk apa yang Ustaz pandang bisa gunakan. Begitu maksudnya, di antara yang lebih real, Pak. Lebih mudah itu gitu. Kemudian ada juga peringatan syariat, makruh hukumnya benda yang kita hibahkan ke orang kita beli ke orang itu, sehingga orang nanti punya pikiran lain, ini maksudnya apa gitu, kenapa sudah dia kasih ke saya dibeli lagi ke saya. Paham ya? Saya ada kasih peci ke Pak Mul misalnya, tapi kemudian saya beli, Pak Mul, peci yang mana itu boleh nggak saya beli gitu. Itu orang jadi tanda tanya, Pak. Maka dalam hati itu tak bisa diduga, Pak. Sehingga syariat menjaga betul jangan sampai hati orang ini bertanya, syak, buruk sangka. Kan bisa terjadi gitu, Pak ya. Boleh jadi sebagian kita memandang, saya kalau ngasih uang ke dia, segan saya kasihlah barang ini, tapi nanti saya beli lagi barang itu, sehingga yang terima orang itu uang. Paham ya? Jadi ngasih barang ini cuma helah bahasa fikihnya, atau bahasa kita cuma cara untuk bagaimana orang tadi nerima uang tapi tak langsung. Itu makruh yang seperti itu. Sebagian orang memandangnya itu baik, bagi sebagian orang justru melukai perasaan. Maka makruh hal seperti itu. Atau termasuk ini juga, Pak, kalau ada orang meminta pemberian di tempat orang ramai sehingga dia tak akan mengasihi dalam kondisi normal, cuma karena orang ramai takut dia malu, dia ngasih juga. Itu makruh hal seperti itu, Pak. Enggak dianjurkan gitu. Kan kadang-kadang ada pejabat kalau datang tuh masa kampanye, nih Pak, masjid kami belum PC belum selesai nih Pak, ini apanya plafon belum selesai, ditembak di tempat orang ramai itu tak dianjurkan oleh syariat, justru makruh seperti itu. Bahkan bisa haram seperti itu. Kan ada kebiasaan gitu, Pak ya. Ada pejabat datang atau siapa tokoh datang sengaja di tempat orang ramai atau di hadapan orang banyak, di depan kolega dia, Bapak ini uangnya banyak, masa anda mau ngasih segitu aja, karena malu dikasih. Paham maksud saya? Itu enggak diperbolehkan syariatnya seperti itu. Memintanya, bukan memberinya, memintanya. Orang memintanya, artinya membuat orang dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terjepit, membuat kondisi susah,
malu kalau tak diberi. Kalaulah tak ada desakan gitu, dia nggak akan ngasih. Jadi perbuatan kita yang memintanya tadi itu. Paham tidak ya? Baik, terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita sambung di waktu akan datang. Dan pekan depan pembahasan kita tentang luqatah, barang temuan. Dapat jam di jalan, dapat uang 1 juta di jalan, dapat emas kilo di jalan. Gimana uang sekilo? Emas kilo ini dibalikkan atau disimpan saja? Jam tangan ini disimpan atau dibalikkan? Akan kita bahas barang temuan itu bagaimana hakam hukumnya. InsyaAllah di pekan akan datang. Jadi Bapak Ibu, ini kajian ini kalau kita lanjut terus InsyaAllah berbagai permasalahan akad-akad dan apa saja yang kita lalui dalam hidup akan dapat jawabannya. Tapi kalau tak lagi belajar besok, tak ketemu tentang bagaimana barang temuan penyelesaiannya. Hibah selesai dah, wakaf sudah, tapi barang temuan Ariyah sudah selesai, akad jual beli selesai. Tapi tentang barang temuan gimana? InsyaAllah di pekan akan datang. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.